Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata pelajaran IPA kelas 8. Pernahkah bagian tubuhmu terluka, misalnya karena terjatuh atau terkena benda tajam seperti pisau? Jika tubuhmu terluka, bagian tubuh yang terluka akan mengeluarkan darah. Apa pentingnya darah bagi tubuh manusia? Bagaimana darah dapat beredar di tubuh manusia? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Sistem peredaran darah manusia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mendeskripsikan fungsi darah, mendeskripsikan karakteristik jantung dan pembuluh darah, mendeskripsikan proses peredaran darah pada manusia, mendeskripsikan gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah, serta upaya untuk mencegah dan mengatasinya. Terdapat 3 komponen utama pada sistem peredaran darah manusia, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair. Apabila darah yang terdapat di dalam tabung reaksi disentrifugasi atau diputar dengan kecepatan tertentu, sel-sel darah akan berada pada bagian dasar, sedangkan plasma berada pada bagian atas. Fungsi darah diantaranya menjaga kestabilan suhu tubuh, sistem kekebalan tubuh, alat transportasi nutrisi dan sisa metabolisme, dan alat transportasi oksigen. Pembuluh darah berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler, yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Beberapa perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik diantaranya: 1. Pembuluh nadi berisi darah yang kaya oksigen, sedangkan pembuluh balik berisi darah yang kaya karbon dioksida. 2. Pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. 3. Denyut pembuluh nadi dapat dirasakan saat ditekan, sedangkan denyut pembuluh balik tidak terasa saat ditekan. 4. Dinding pembuluh nadi kuat, tebal, dan elastis, sedangkan dinding pembuluh balik tipis dan tidak elastis. 5. Pembuluh nadi terletak agak ke dalam, tersembunyi dari permukaan tubuh. Sedangkan pembuluh balik letaknya dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. 6. Jika terluka, darah pada pembuluh nadi akan meluncur deras, sedangkan darah pada pembuluh balik akan menetes. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung pada manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh katup jantung yang berfungsi mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida.
Peredaran darah manusia disebut peredaran darah tertutup karena darah beredar di dalam pembuluh darah. Dan disebut peredaran darah ganda karena sekali beredar melewati jantung sebanyak 2 kali. Dalam mengedarkan darah ke seluruh tubuh, darah dialirkan melalui 2 rute yang berbeda. Kita mengenalnya sebagai peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dimulai ketika darah yang mengandung karbon dioksida di bilik kanan dipompa ke paru-paru. Selanjutnya, darah yang mengandung oksigen dialirkan kembali ke jantung pada bagian serambi kiri. Peredaran darah besar dimulai ketika darah yang kaya oksigen dipompa oleh bilik kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara itu, darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh akan memasuki serambi kanan. Aliran darah pada manusia secara lengkap yaitu darah dari seluruh tubuh akan masuk ke jantung bagian serambi kanan, selanjutnya ke bilik kanan. Melalui arteri pulmonalis, darah akan masuk ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang telah mengandung oksigen melalui vena pulmonalis akan dialirkan kembali ke serambi kiri, selanjutnya ke bilik kiri, dan akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Pernahkah kalian mendengar seseorang yang terkena serangan jantung? Serangan jantung terjadi karena adanya gangguan pada sistem peredaran darah. Beberapa gangguan pada sistem peredaran darah diantaranya jantung koroner. Penyakit ini terjadi karena arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Akibatnya, otot jantung tidak dapat berkontraksi, sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Gangguan selanjutnya adalah stroke. Stroke terjadi karena kematian pada jaringan di otak akibat kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol, ataupun pembuluh darah di otak pecah. Gangguan selanjutnya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi dapat mengindikasikan masalah kesehatan yang lebih serius, seperti serangan jantung dan stroke. Gejala hipertensi antara lain sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak napas. Bagaimana cara agar kita terhindar dari gangguan sistem peredaran darah? Berikut ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Upaya yang pertama adalah olahraga dan istirahat yang teratur. Kita dapat melakukan olahraga ringan seperti berlari kecil atau berjalan. Istirahat dapat dilakukan dengan duduk santai ataupun tidur, dan hindari bergadang jika tidak diperlukan. Upaya selanjutnya adalah menjaga pola makan sehari-hari. Untuk menjaga kesehatan jantung, sebaiknya banyak mengonsumsi makanan berserat seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian.
Upaya yang ketiga adalah menghindari merokok. Rokok akan merusak dinding pembuluh darah. Nikotinnya akan merangsang hormon adrenalin yang memacu kerja jantung. Merokok juga dapat menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang sehingga meningkatkan pengerasan arteri yang memicu penyakit jantung dan stroke. Upaya selanjutnya adalah menghindari stres berlebih. Stres dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan meningkatnya denyut jantung. Kondisi ini akan menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Selanjutnya adalah menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Karena obesitas dapat meningkatkan risiko terkena serangan stroke, hipertensi, dan penyakit jantung. Tuhan telah menciptakan darah dan sistem peredaran darah dengan sangat kompleks dan sempurna yang bekerja selama 24 jam tanpa henti. Kita harus senantiasa menjaga kesehatan sistem peredaran darah sebagai bentuk syukur kita atas anugerah sistem peredaran darah yang telah diberikan. Demikian pembelajaran sistem peredaran darah kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.